Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif dengan NIM 2311024 dari kelas PAI 5A. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pengolahan data kuantitatif dan kualitatif dengan dosen pengampu yaitu Bapak Prianggo Kurnia Rahman, MMSI. Saya akan menjelaskan atau membacakan hasil dari analisis saya. Pada pelaksanaannya, jenis penelitian yang saya gunakan yaitu metode penelitian menggunakan metode penelitian kombinasi dengan dua metode penelitian yaitu kuantitatif dan kualitatif, menggunakan teori dari Subagio. Subagio menjelaskan bahwa kombinasi merupakan penelitian dari dua metode penelitian yang digabungkan meliputi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian dengan analisis, kemudian diintegrasikan berupa temuan, dan yang terakhir menarik sebuah kesimpulan. Mixed method ini merupakan desain penelitian yang tidak hanya berfungsi sebagai metode pengumpulan data, tetapi juga memiliki landasan asumsi filosofis yang mendasarinya. Selanjutnya, lokasi dan subjek yang saya analisis yaitu saya laksanakan di Ma'had Tahfiz Hidayatul Quran MTHQ 2 Puding Besar yang berlokasi di Kecamatan Puding, Kabupaten Bangka. Kegiatan yang saya laksanakan pada tanggal 11 November 2025 dengan melibatkan 30 peserta didik dan satu pendidik yaitu guru dari pendidikan agama Islam terkhusus pada mata pelajaran yaitu Al-Quran Hadis. Teknik pengumpulan data yang saya lakukan yaitu menggunakan kuesioner dengan teori BRAS 2018 yang mengatakan bahwa kuesioner merupakan instrumen penelitian yang terdiri dari serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis yang dirancang untuk mengumpulkan informasi dari responden. Fungsi dari kuesioner tersebut memperoleh data kuantitatif yang dapat dianalisis secara statistik untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Lalu pada instrumen kuesioner yang saya gunakan yaitu menggunakan teori dari Henry Likert tahun 1932 yang dimana dengan teori tersebut menggunakan 5 ataupun 7 poin akan tetapi ada juga yang menggunakan 4 atau 6 poin dapat digunakan. Di sini saya menggunakan 5 poin jawaban. Selanjutnya, pada teori tersebut mengungkapkan bahwa mengukur tingkat persetujuan ataupun ketidaksetujuan terhadap suatu pertanyaan. Contohnya yaitu menggunakan skala angka 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang kedua yaitu menggunakan teknik wawancara. Dengan metode pengumpulan data ini digunakan pada tahap awal penelitian untuk menggali informasi dan memahami permasalahan yang dikaji. Wawancara saya lakukan kepada guru Al-Quran Hadis di MTHQ 2 Puding Besar. Teknik ketiga yaitu observasi. Observasi yang saya lakukan tentu saja di MTHQ 2 Puding Besar, baik itu pra penelitian dan hasil dari penelitian saya. Selanjutnya, dalam penjabaran saya mengenai tahapan-tahapan pengolahan data dari hasil data dari pengumpulan data kuesioner, saya jelaskan melalui video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Latif dengan NIM 2311024 dari kelas PAI 5A. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari uji MEAN, standar deviasi, uji validitas, reliabilitas, serta uji korelasi dari hasil observasi saya di MTHQ 2 Puding Besar.
yang dimana instrumen observasi yang saya gunakan yaitu menggunakan skala Likert. Langsung saja kita masuk pada langkah yang pertama, yaitu uji mean dan standar deviasi. Pada langkah ini, pertama-tama kita buka SPSS, lalu klik bagian variable view, lalu isi variable tersebut dari hasil instrumen observasi yang telah kita buat menggunakan 20 butir soal ke variable view. Di sini saya telah mengisi variabel tersebut. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk kepada data view, lalu isi jawaban dari 20 butir soal responden terhadap instrumen observasi yang telah disebar. Misalnya dari satu responden tersebut, pada soal pertama ia menjawab, ini data view, dia menjawab pada soal pertama yaitu tidak setuju, soal kedua netral, ketiga setuju, dan seterusnya hingga 20 soal dan dari 30 responden yang telah mengisi instrumen observasi. Jika sudah diisi semua, lalu kita masuk ke menu analis. Setelah masuk ke menu analis, masuk ke deskriptif statistik, lalu ke deskriptif. Nah, masukkan 20 butir soal yang telah kita gunakan. Di sini saya telah memasukkannya, lalu klik OK. Maka akan keluar hasil dari perhitungan deskriptif statistik mengenai mean. Kita lihat mean dari instrumen yang telah saya buat. Di sini meannya terdapat pada soal nomor 7 dengan angka mean 4,27. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan responden memberikan penilaian yang positif terhadap variabel tersebut. Baik, setelah kita menghitung mean, kita masuk ke validitas dan reliabilitas. Untuk uji validitas dan reliabilitas, kita masuk kembali ke data view, lalu masuk ke analis. Setelah masuk ke analis, kita cari kata scale. Di sini scale, lalu masuk reliability analysis. Langkah yang sama, kita masukkan semua butir soal dari instrumen observasi yang telah kita sebar dan yang telah diisi, lalu klik statistik, lalu pilih scale if item delete, lalu klik continue dan klik OK. Maka kita tunggu dan keluar hasil dari data variabel dan reliabilitas. Untuk melihat validitas, dilihat dari correct item total correlation atau R hitung dengan butir yang dinyatakan valid jika R hitung tersebut lebih dari 0,378. Jadi jika pada poin correct item total ini melebihi 0,378, maka soal-soal tersebut dapat dikatakan valid. Dan jika angka correct item total pada soal tersebut rendah di bawah 0,378, maka soal tersebut dikatakan tidak valid. Nah, langkah selanjutnya untuk uji reliabilitas. Untuk langkah-langkahnya sama seperti tadi, seperti uji validitas. Akan tetapi perbedaannya, untuk melihat reliabilitas sebuah data ataupun soal, kita lihat pada kotak Cronbach's alpha if item delete, yang dimana berdasarkan hasilnya suatu instrumen dinyatakan reliable jika nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,70 atau 0,700. Jadi di sini hasil outputnya nilai Cronbach's alpha secara keseluruhan adalah 0,7
untuk 4 variabel utama. Selain itu, untuk setiap butir soal individu, nilai alfa berada pada rentang nilai 0,679 hingga 0,726. Hal ini menunjukkan bahwa kuesioner tersebut memiliki konsistensi internal yang sedang. Selanjutnya kita masuk pada uji korelasi. Untuk uji korelasi, langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu masuk ke analis. Oke, ini analis. Lalu kita masuk kepada bagian correlate ini. Lalu masuk pada bagian bivariate. Oke, mohon maaf typo. Nah, langkah selanjutnya itu sama seperti tadi, kita masukkan 20 butir soal instrumen observasi kita, lalu klik OK. Oh, ini pilih person, jangan lupa, lalu klik OK. Maka akan keluar hasil dari uji korelasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa minat belajar dan lingkungan belajar memiliki hubungan yang positif paling kuat dengan nilai R sama dengan 0,66 dan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05. Selanjutnya pada minat belajar dan penggunaan media belajar memiliki hubungan yang positif juga dengan hubungan yang sedang. Nilai R-nya yaitu 0,512 dengan signifikansi 0,005 kurang dari 0,05. Selanjutnya, minat belajar dan gaya belajar siswa memiliki hubungan positif dengan nilai R 0,491. Jadi dapat disimpulkan lagi bahwa lingkungan belajar, penggunaan media belajar, dan gaya belajar tersebut dapat mempengaruhi terhadap minat belajar siswa. Apabila lingkungan belajar itu baik, media belajar yang baik, dan gaya mengajar guru yang baik, maka minat belajar siswa pun akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu pada metode pengumpulan data yang kedua, menggunakan teknik wawancara, temuan kualitatif yang saya dapatkan seperti yang saya tunjukkan ini, saya menggunakan instrumen 10 pertanyaan dan telah saya cantumkan juga respon dari guru ataupun responden wawancara yang saya lakukan. Dapat disimpulkan bahwa minat belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu gaya mengajar guru, penggunaan media pembelajaran, dan lingkungan belajar. Lalu dari hasil analisis kuantitatif ditemukan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikansi antara 3 faktor tersebut dengan minat belajar siswa. Yang pertama yaitu faktor lingkungan belajar memiliki pengaruh yang kuat terhadap minat belajar, diikuti dengan gaya mengajar guru dan penggunaan media pembelajaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa minat belajar ataupun suasana belajar yang kondusif, interaksi sosial yang baik, serta dukungan fasilitas sekolah yang mumpuni dapat meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa. Sedangkan hasil dari analisis kualitatif yang saya lakukan melalui wawancara dengan guru PAI tersebut,
Guru berperan sangat penting dalam merencanakan pembelajaran melalui penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun modul ajar, memilih strategi yang interaktif seperti diskusi, tanya jawab, serta menyajikan metode pembelajaran yang tepat bagi kebutuhan siswa. Dengan mengintegrasikan kedua temuan tersebut, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peningkatan minat belajar siswa di MTHQ 2 Puding Besar dapat dicapai melalui penguatan peran guru dalam strategi mengajar yang kreatif, pemanfaatan media pembelajaran yang inovatif, serta penciptaan lingkungan belajar yang positif dan religius. Kombinasi dari ketiga aspek tersebut akan mendukung proses pembelajaran PAI yang lebih efektif, bermakna, dan berkelanjutan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.